Shalom, shalom, shalom. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Kristus, pada saat ini kita akan memulai persekutuan doa masa Pentakosta. Kita akan memulai rangkaian persekutuan doa ini di hari yang pertama ini dengan bersama mengkhususkan hati kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dipersilakan. Amin, saat teduh cukup. Mari bersama kita membuka persekutuan doa di hari yang pertama ini dengan memujikan Kidung Jemaat 225 bait pertama sampai ketiga, Berkereta Awan Putih. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tahtanya, dan menuju tahtanya. Bertelutlah tiap makhluk, tiap lidah pun mengaku, Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Penguasa dalam dunia dan malaikat dalam surga mengagungkan namanya, mengagungkan namanya. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, persekutuan doa masa Pentakosta hari pertama ini, marilah kita khususkan dengan pengakuan. Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber kekuatan dan pertolongan kita. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, Lukas 22 ayat 40 mencatat demikian. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, tradisi gereja, persekutuan doa masa Pentakosta selama 10 hari berturut-turut ini adalah sebuah pertanda bahwa kita harus semakin masuk di dalam doa kepada Kristus agar kita tidak jatuh, tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan.
Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, marilah kita menyiapkan batin kita dengan memujikan pujian kesiapan batin dari Kidung Jemaat 49, bait pertama sampai ketiga. Firman Allah, jayalah. Firman Allah, jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang kekal. Firman Khalik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Firman Putra mulia menyampaikan kurnia oleh darah yang kudus, dosa kita ditebus. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, marilah sebelum kita memasuki pembacaan sabda Tuhan dan perenungan sabdanya, terlebih dahulu kita menyiapkan batin kita dengan bersama berdoa. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Allah yang memampukan kami hari lepas hari menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur kasih setiamu melimpah, nyata dalam kehidupan kami. Terbukti pada saat ini, kami boleh menyelenggarakan persekutuan doa masa Pentakosta di hari pertama. Kiranya Engkau berkati persekutuan doa ini agar boleh berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Kami mohon Roh Kudus untuk hadir dan menaungi kami. Di dalam kami boleh merenungkan sabdamu. Kiranya kami dapat merenungkan dengan baik, memahami dengan sungguh, dan kami mohon kekuatanmu untuk kami boleh melaksanakannya dalam hidup kami hari lepas hari. Maka pada saat ini ya Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu untuk hamba-Mu yang Kau tunjuk untuk menyampaikan sabda-Mu. Kiranya apa yang disampaikan dapat seturut dengan kebenaran dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, pembacaan sabda kita pada saat ini diambil melalui pembacaan Kitab Wahyu pasal 22 ayat 6 sampai 9. Wahyu 22 ayat 6 sampai 9. Demikian isi firman Tuhan. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi
telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, "Jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman-Nya, merenungkan dan melaksanakannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, gereja adalah sebuah persekutuan yang esa dari orang-orang beriman kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang diundang dan dipanggil secara khusus oleh Allah untuk berperan serta di dalam misinya, misi Tuhan. Misi Allah yaitu karya Allah dalam penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan di dunia ini. Ya, dunia ini. Dunia di mana gereja hadir dan berperan serta dalam misi Allah. Gereja ini adalah, dunia ini adalah dunia yang selalu berubah dan berkembang. Dan oleh karena itu, kehadiran dan karya gereja di dalamnya bersifat terbuka, kritis, dinamis, dan kreatif, sesuai dengan tempat dan waktunya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, salah satu perubahan yang dialami oleh dunia karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dan didesak oleh masa pandemi COVID-19 ini adalah begitu banyaknya kegiatan manusia yang dilakukan secara online. Bahkan hal itu mau tidak mau, suka tidak suka, merambah dalam kegiatan gerejawi kita. Kebaktian dilakukan secara online. Persekutuan doa dilakukan secara online. Pemahaman Alkitab juga dilakukan secara online. Pembinaan gerejawi dilakukan dengan online. Perkunjungan bahkan dilakukan secara online. Konseling pastoral juga dilakukan secara online. Bahkan juga rapat-rapat gerejawi dilakukan secara online. Dan kegiatan-kegiatan gerejawi yang lain, mau tidak mau, suka tidak suka, sekali lagi karena desakan pandemi COVID-19 dan karena perkembangan teknologi informasi serta komunikasi yang luar biasa pesat, maka harus menjadi kebiasaan yang baru. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, saat ini
ketika situasi dan kondisi pandemi mulai membaik, gereja mulai menyelenggarakan kebaktian dan kegiatan-kegiatan gerejawi yang lain secara onsite. Bahkan beberapa gereja juga melenggarakan secara hybrid, online dan onsite. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Kristus, antusiasme warga gereja untuk hadir di dalam gedung gereja ternyata telah banyak menurun. Sebagian warga gereja yang sudah dalam tanda kutip terlanjur nyaman dengan peribadatan online, kegiatan-kegiatan gerejawi online, merasa lebih menikmati dan nyaman untuk mengikuti kegiatannya secara online. Meskipun situasi pandemi sudah membaik, meskipun kita sudah boleh melonggarkan berbagai kegiatan, namun masih banyak jemaat yang memilih untuk hadir dan ambil bagian secara online. Lalu bagaimana kita menanggapinya? Bagaimana kita menanggapi saudara-saudara kita, jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang mau atau lebih nyaman atau lebih memilih kegiatan gerejawi dan peribadatan secara online? Mari kita melakukan refleksi diri sebagai gereja dengan memperhatikan bacaan kita melalui bacaan Wahyu 22 ayat 6 sampai 9. Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, pada bagian akhir penglihatan yang dialami oleh Rasul Yohanes, Yohanes bersujud di depan kaki malaikat untuk menyembahnya karena telah menunjukkan dan menjelaskan banyak hal mengenai penglihatannya. Namun malaikat itu mencegahnya karena malaikat itu percaya dan yakin bahwa hanya Allah dan Allah sajalah yang layak disembah. Malaikat hanyalah hamba Allah, seperti Yohanes, seperti jemaat pada umumnya, seperti para nabi, seperti kita pada saat ini, seperti pendeta-pendeta yang melayani secara online dan onsite. Seringkali kita harus berhadapan dengan kondisi yang demikian. Namun kita harus sadar bahwa pengalaman Yohanes membantu kita untuk menyadari tentang hal utama di dalam kehidupan kita, yaitu menyembah Allah. Kebaktian bisa dilakukan secara onsite. Namun kebaktian secara onsite pada saat ini mempunyai berbagai kekuatan, namun juga berbagai kelemahan. Kebaktian bisa dilakukan secara online, namun itu juga mempunyai berbagai kelemahan dan berbagai kekuatannya. Bahkan gereja-gereja yang juga memilih melaksanakan peribadatan secara hybrid seperti gereja kita GKJ Wonogiri Utara,
ibadah secara online dan secara onsite, juga mempunyai banyak kelemahan dan kekuatannya. Namun satu hal yang pasti, teknologi bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun perkembangannya, hanyalah alat atau sarana saja. Online, onsite, dan hybrid hanyalah merupakan cara beribadah. Jangan kita kemudian menjadi hakim atas sesama kita. Kowe ra tau melu ibadah online. Kowe ra tau melu ibadah onsite. Kuwi ora apik dan sebagainya. Lalu di mana letak persekutuannya? Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih. Peribadatan, cara kebaktian, cara beribadah yang dipilih oleh warga gereja dalam kemajuan teknologi sehebat apapun, harus ada prinsip utama yang dipegang, yaitu sembahlah Allah dengan sepenuh hati. Menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Percuma jika kita melakukan peribadatan online, namun ternyata kita juga nyambi dengan tidur-tiduran, tidak fokus saat melihat layar dalam peribadatan. Percuma kita menyelenggarakan peribadatan onsite, tatap muka di gereja, pun dandan apik-apik, berpakaian dengan rapi, menebar senyum di kiri kanan, namun ternyata di dalam hati masih belum bisa damai sejahtera. Namun ternyata kita beribadah menyimpan beban yang luar biasa dan pulang dengan percuma. Percuma kita menyelenggarakan ibadah dengan hybrid, tindak teng gereja, ibadah di gereja, lalu di rumah masih belum puas melakukan peribadatan secara online. Jika kita tidak mendasarinya pada menyembah Allah dengan sepenuh hati, peribadatan apapun bentuknya hanyalah perbedaan cara. Namun mari di dalam cara yang berbeda-beda ini, di dalam tradisi gereja yang berbeda-beda ini, di dalam tanggapan kita pada pandemi yang berbeda ini, mari kita menyembah Allah yang satu dan esa, kapanpun, dimanapun, dan apapun yang terjadi. Selamat menemukan Allah dan menyembahnya dalam berbagai cara yang kita mampu. Tuhan memberkati kita. Saat teduh pagi kita merenungkan sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, setelah mendengar firman Tuhan tadi, mari kita bersama membuka hati kita agar kita dapat menerima Roh Kudus melalui doa penerimaan Roh Kudus, dan kita tutup persekutuan doa ini melalui doa penutup. Mari bersama kita menaikkan doa penerimaan Roh Kudus dan penutup. Mari berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Kristus yang adalah juru selamat kami. Kami bersyukur kasih setia Tuhan senantiasa menyala dalam hidup kami. Maka pada saat ini Tuhan, kami memohon Roh Kudus untuk tinggal di hati kami, agar kami boleh melakukan firman Tuhan dengan segenap hati. Kami mohon kiranya melalui Roh Kudus saja, kami boleh mendapat bimbingan dari-Mu, dan kami boleh merasakan damai sejahtera Tuhan berkuasa dalam kehidupan kami. Kami hendak mengakhiri persekutuan doa masa Pentakosta di hari yang pertama ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati agar kami boleh melanjutkan peziarahan iman selama 10 hari persekutuan doa masa Pentakosta dilakukan. Jamahlah kami agar kami boleh mengikuti dengan kasih setia-Mu dan dengan hati serta iman yang menyala-nyala. Kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, mari memujikan pujian pengutusan dari Kidung Pasamuan Jawi, angka gangsal welas, padha setunggal kaliyan kalih. Kula tumenga mring Gusti. Kula tumenga mring Gusti menjadi pertanda kita bahwa hati dan iman kita harus terarah kepada Tuhan. Maka marilah pada saat ini kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan bersedia menerima berkat-Nya melalui hamba-Nya. Mari menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Persekutuan doa masa Pentakosta hari pertama sudah selesai. Selamat mengikuti persekutuan doa di hari-hari berikutnya. Tuhan memberkati kita. Amin.